Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Ini adalah tidak lain tidak bukan owner dari Gudang Pleci Klaten. Yang nggak kenal ya, mungkin dia belum terjun di dunia pleci ya. Kalau udah terjun di dunia pleci mungkin kenal sama beliau ini, Mas Vicky yo. Mas Vicky Gudang Pleci Klaten. Obrolan santai saat ini kan setiap main ke Gudang Pleci Klaten ya bener sih di sini gudangnya karena banyak banget loh pleci di sini banyak banget. Ada sekitar berapa Mas Vicky? Kalau untuk bulan Juli ini sudah berkurang banyak. Kalau saat ini mungkin 90 ekor. 90 ekor 90 pleci. ekor. Kalau untuk bulan Mei kemarin hampir 130 ekor pleci. 130-an. Kandang masing-masing kayak gini Mas Vicky. Tak lihat kan aku masuk rumah kandang banyak banget. Aku lihat yang ombyoan tuh nggak ada. Atau memang udah dipisah-pisah semua? Semuanya udah pisah-pisah, cuman belum tereksplor sama video mungkin. Tapi sudah rata-rata sudah dipisah dan ada yang masih diombyo. Masih jomblo. Ada. Sebelah mana Mas Vicky? Tak ambil deh. Yang diombyo ada di gudang. Tak bawa boleh nggak? Boleh, nanti asal ada bonus tadi. Nah, dengan kondisi pleci sebanyak ini Mas Vicky, motivasinya apa toh? Kok bisa ngumpulin pleci sebanyak ini? Ya kalau motivasi saya untuk pertama terjun di dunia burung awal 2013. Saya bermain burung 2013, terjun ke online burung, online shop semacam grup Facebook. Saya lihat potensinya itu pleci itu kayak perkembangannya bagus. Dalam istilah komunitasnya saya lihat-lihat ke depan itu jalan. Terus juga burungnya potensi jual belinya itu untuk tahun ke tahun itu selalu meningkat. Ya seperti saat ini, ya seperti tahun-tahun kemarin lah. Saya prediksi aja harga ombyoan mulai dari mungkin yang tahun 2020 ya. 2020 harga jantan itu 200, naik ke 2021 harga jantan 250, sampai ke 2022 harga jantan itu 300. Pokoknya setiap tahun itu saya prediksi pasti naik harganya sampai tahun ini 2026 harga ombyoan jantan itu mencapai 800 ombyoan jantannya. untuk itu harga ombyoan. Makanya saya bermotivasi untuk selalu bertahan di klub itu karena potensinya burung pleci itu bagus, jadi saya selalu konsisten untuk mengikuti, selalu untuk konsisten koleksi. Nah Mas Vicky kan dulu saya kenal kan sering lomba kesana kesini, bahkan sampai luar kota pun sering banget. Aku lihat belakang ini jarang ya Mas keluar kota ya Mas? Ya karena kalau pertanyaannya jarang ya mungkin ada beberapa alasan. Yang jelas alasannya sih karena kebanyakan burung sih Mas, ditinggal nggak ada yang ngurusin loh. Satu itu, kedua mungkin saya untuk dalam perlombaan itu saya sudah merasakan tingkat ke teratas lah, mungkin teratas kalau untuk saya pribadi. Bahasanya harap golek opo meneh. Bahasanya kalau istilahnya hidup di dunia ini sudah mencapai sesuatu yang diinginkan, apa yang mau dicari lagi, tinggal menikmati lah istilahnya, ini menikmati. Ya nanti suatu saat pasti terjun lagi ke lomba-lomba jauh. Kalau untuk saat ini, kalau alasan terberatnya karena banyak burung. Aku ngeliat banyak ini mikirnya kan ya mana mungkin bisa ditinggal. Apalagi yang urusan cuma 2 orang ya Mas? Cuma 2 orang. Dengan 90 ekor 2 orang itu udah menyita waktu. Itu 90 itu cuma plecinya loh, belum burung yang lain aja. Aku lihat masteran juga banyak tuh. Sogon aja ada banyak. 5, Sogon ada 6.
Kowul ada 3. Oh, ada 2 sekarang. 2. 2. Masih ada kenari, Ciblek. masih ada ciblek, masih ada Mozambik. Sampai. Terus murahnya buat masaran juga, Kalau murahnya untuk hiburan. buat hiburan. Hiburan lomba. Di dalam ada kandang cendet banyak tuh. Kalau cendet, ya selain terjun ke dunia peci, saya menggeluti cendet. Cuman tidak terlalu menggeluti. Cuman seneng perlombaannya. Di sisi lain yang sini mumpung rame ya mas. Mumpung rame, Terus gantangannya deket-deket juga ya. deket-deket. Ya istilahnya buat pagi ngerawat peci sampai siang, sorenya ada Buat lapan. hiburan. Oh itu ada gladek juga mas. 2 ekor Gladek, ya. gladek 2 ekor buat lagi cetak masteran. Oh berarti nyetak masteran. Selain nyetak gajok juga nyetak masteran ya mas. Selain nyetak peci, selain nyetak ciblek, sekalian 1 masteran. Jadi ya istilahnya pepatah mengatakan sambil menyelam cari ikan. Sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke Mas Diki, sedikit cerita dari Mas Diki kenapa dia bisa memiliki sebanyak ini pleci, ya mungkin motivasinya itu tadi. Terus pesan Mas Diki nih buat para preman-preman yang kondisi sekarang, mohon maaf nih, tidak memungkiri Mas, burung murah itu bisa juara. Tapi kan yang terjadi terkadang gini Mas, orang beli mohon maaf 2 juta 3 juta pengennya yang stabil juara. Dan ya saya akui aja, aku beli 50 juta aja masih nyari settingan mas. Tapi tidak memungkiri juga mas, aku pernah dulu sering banget nih dari bahan, dari ombyoan jadi gajok juga sering. Nah pesannya buat temen-temen tuh gimana mas? Bukan karena harga, bukan karena kualitas ya mas, tapi karena ini kita sendiri ya, motivasi kita sendiri untuk merawat konsisten ya mas. Itu pesan-pesannya ya. Pesan dari Mas Diki seperti apa? Atau pesan buat teman-teman ya mungkin teman-teman yang mungkin ya baru, yang mungkin ya mohon maaf mungkin baru, dan yang tadi dikatakan oleh Yusuf yang 2 juta minta stabil atau 2 juta tinggal juara, ya mungkin sama mungkin baru, orang-orang baru ya. Untuk pesan-pesan saya juga untuk teman-teman yang baru terjun, ya tolong diperhitungkan kembali. Bermain peci itu tidak mudah. Iya, kira harga 2 juta, 3 juta sampai 5 juta itu anggap aja kita beli bahan lotre. Beli lotre lah. Nah, kalau untuk istilahnya untuk tadi lotre tadi, untuk kita beli burung harga 2 juta sampai 5 juta, kita anggap bahan itu ya nanti kalau stabil itu mungkin harganya bisa lebih. Jadi untuk teman-teman yang tadi dikatakan Mas Yusuf 2 juta minta juara atau minta stabil ya, untuk apa ya, untuk lebih belajar dulu memahami grup peci, untuk memahami settingan, karena ya tadi 50 juta aja masih nyeting apalagi 2 juta. Jadi untuk pegangan kita lah sebelum membeli itu kita siap mental. 2 juta anggap aja kita beli bahan materi lah. Nah buat teman-teman juga nggak memutuskan semangat ya, buat teman-teman itu kalau pleci 2 juta prestasi banyak, pleci 2 juta prestasi, pleci 1,5 juta prestasi banyak. Ya cuman kalau minta stabil itu kemungkinan kecil. Kalau misalkan memang ada, ternyata gini, contohnya aku beli nih harga 2 juta, udah pernah prestasi, di aku cocok, settingannya cocok, rawatannya cocok, setiap dibawa lomba juara, itu ya emang hokinya kita. Tapi kalau untuk kita beli nih harga 1,5 juta 2 juta, mintanya yang udah prestasi stabil, itu ya agak susah. Mungkin orang-orang BU itu bisa, tapi emang agak susah minta 2 juta stabil. Nah itu tadi belum tentu nih kita beli burung stabil harga 10 juta nih di sana stabil, di tempat kita tuh juga belum tentu stabil, masih ngepasin dengan kondisi. Kita harus sesuaikan perawatannya, konsistennya, itu yang mahal. Bukan karena burungnya yang mahal, tapi karena rawatan hariannya sama kuncian-kunciannya tuh apa aja. Kuncian-kuncian kecil ya, contohnya
masalah kerodong, masalah untulan, untulan tempel, untulan pisang, untulan campur itu juga ngaruh. Jadi nggak selamanya kita beli burung mahal stabil di tempat kita juga langsung stabil, enggak selamanya. Terus kita beli burung bahan yang ekspektasi atau pernah prestasi di sana jarang-jarang prestasi, mungkin lompat, mungkin ngeriwek, mungkin angkat kaki, di tempat kita ternyata cocok nih dengan pola perawatan kita. Jadi stabil itu pun juga bisa, tidak memungkiri itu. Semua bisa terjadi di pleci ini. Jadi kayak pleci ini yang satu jelas hobi ya. Hobi murah atau mahalnya itu tergantung kita yang merasakan. Kita tingkat cocoknya. Belum tentu yang bagus itu mahal, belum tentu yang jelek itu murah. Terkadang kita cocoknya walaupun ini menurut kita lagunya jelek nih, cuman monoton 2, 3, 4 ketukan aja, tapi ternyata burung itu malah kerjanya bisa diandalin. Terus ada juga nih yang materinya istimewa, harganya mahal. Ketika digantang lompat-lompat, angkat kaki, ngeriwek. Jadi hoki-hokiannya tergantung kita juga. Nggak matokin ya, harga mahal juara, harga murah nggak juara, nggak matokin. Tergantung perawatan kita. Jadi para pemula atau para yang mohon maaf nih mungkin dananya masih dikit, jangan berkecil hati karena burung murah bisa mahal, burung mahal pun bisa jadi murah karena rawatan kita. Oke, untuk teman-teman percimania pokoknya semangat, intinya konsisten untuk rawat pleci Anda, jagoan Anda. Kita cari biar dapat chemistry-nya. Plecinya maunya seperti ini, kita ikutin. Nah, awal-awal kita harus ngikutin pleci dulu. Kalau udah enak, kita ubah nih. Gimana caranya pleci ngikutin kita? Kalau aku sih kayak gitu mas. Kita harus pertama-tama nih ngikutin nih. Oh maunya pleci seperti ini. Pelan-pelan nih aku ubah nih. Kayak mandi malam nanti aku ubah pelan-pelan. Kayak wajib jemur minimal berapa jam, aku ubah. Jadi jangan dibikin rumit, jangan dibikin sepaneng, ikutin alurnya. Kita ngerawat biar pleci itu terbiasa dengan rawatan harian kita. Jangan nih gara-gara ngikutin, oh si A rawatannya seperti ini, kita ikutin. Seminggu berikutnya, oh si B rawatannya seperti ini, kita ikutin. Yang ada nggak mapan-mapan nanti. Dalam arti mapan tuh biar antara pleci sama kita itu dapetin chemistry-nya. Tapi kalau sebanyak ini dapat misterinya mas. Ini penuh misteri mas sih. Ya jelas aku lihat mas Vicky ini walaupun banyak nih, tapi ada satu baris itu dikhususkan. Dikhususkan tuh. Aku lihat malam di kerodong tiap barisan itu. Tiap pagi kayak gini bersihin juga. Aku lihat yang biasa-biasa itu dibersihin anggotanya. Tapi yang burung itu yang merawat mas Vicky sendiri ya. Itu gacok-gacok mas. Yang saya rawat sendiri. Saya rawat sendiri itu ya mungkin gacok-gacok, dan ada yang burung yang mungkin sudah karakternya sudah saya pahami gitu. Kalau untuk yang dirawat sama anggota itu mungkin burung-burung yang baru perawatan saja, memang untuk perawatan biasa. Kalau untuk burung yang sudah ketemu karakternya untuk bisa saya pahami, nanti saya sendiri yang merawat. Oke, satu pesan lagi mungkin sama yang aku rasain ya mas, ketika burungku banyak aku tetap fokusin nih mana yang harus aku utamakan. Contohnya ada 5 burung nih yang aku utamakan, ya ini yang bener-bener aku setting, aku pahami. Nanti sisa-sisanya itu ya bahasanya setting hidup, penting ada pakan, ada minum, koloni aman. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya udah cukup. Mas Vicky tambahan lagi buat teman-teman Percimania ada nggak? Ya, pesan-pesan untuk teman-teman Percimania untuk dimanapun teman-teman berada, pesan dari saya adalah tetap semangat, tetap konsisten, jangan sampai nyeting burung kita anggap suatu kepusingan ya. Jadi kita beli mesti kita nikmati, kita setting sesuai keinginan kita. Jadi tetap konsisten dengan perawatan, dengan vitamin, dengan memahami karakter.
Intinya jangan kita bikin pusing, kita rawat dengan baik, vitamin dengan baik. Untuk latihan juga perlu kalau untuk lapangan, jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Jadi di sini nggak ada indikasi iklan-iklan ya, ini ya sekitar obrolan para preman aja, walaupun saya punya produk, beliau punya produk, nggak iklan-iklan, tenang aja, kita nggak ngiklanin, Kita nggak kita iklan-iklan. bahas tentang pleci. Oke teman-teman, semangat semuanya untuk rawatan yang kalian kasih ke pleci juga akan memberikan sesuatu untuk kalian. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.